Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afra Febrinasya dengan nomor NPM 20212121500-258. Saya dari kelas R3D kelompok 8. Video PPT ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah membaca. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah membaca. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul membaca sebagai proses berpikir dan bernalar. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang hakikat membaca. Menurut Edward L. Tordick dalam karel 1988 menyatakan bahwa berpikir dan bernalar adalah kegiatan jiwa yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan dan proses membaca. Ia menyimpulkan bahwa proses membaca pada hakikatnya adalah proses berpikir dan bernalar, atau disebut juga dengan reading and reasoning. Menurut Tordick, dalam karel 1988 menyatakan bahwa seorang yang sedang melakukan kegiatan membaca selalu melibatkan tipe-tipe berpikir kritis. Nah, tipe-tipe berpikir kritis yang terlihat antara lain: yang pertama, mengkognisi atau mengenal kata dan kalimat. Yang kedua, mengingat pengetahuan dan simbol-simbol atau ide-ide yang terdapat dalam teks. Nah, yang ketiga, menganalisis teks yang menghasilkan nalar induktif. Yang keempat, mensintesis teks yang akan menghasilkan nalar deduktif. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengevaluasi teks. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah menentukan, menyetujui, mempertimbangkan, menguji, dan lain-lain. Masih dalam hakikat membaca, kegiatan berpikir dan bernalar dalam membaca ditandai oleh adanya hal-hal berikut ini. Yang pertama, adanya keterlibatan personal secara langsung dalam menyerap dan menyeruak ke dalam informasi atau detail informasi yang terdapat dalam teks yang dibaca. Yang kedua, adanya pemikiran kritis yang ditandai oleh adanya kegiatan mental dalam menghubung-hubungkan hal-hal yang ada dalam teks dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pembaca. Dan yang terakhir atau yang ketiga, adanya reaksi dan respon terhadap teks yang dibaca. Nah, reaksi dan respon merupakan buah pemikiran dan penalaran terhadap teks yang dibaca. Nah, bentuk dan kualitas respon ini sangat bergantung pada kompetisi membaca. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hakikat membaca adalah berpikir dan bernalar. Kegiatan berpikir dan bernalar adalah suatu kegiatan yang mensyaratkan adanya kesadaran dan keterlibatan personal dalam suatu proses berpikir dan menentukan dasar
atau acuan yang paling tepat. Selanjutnya, kita akan membahas proses membaca. Nah, proses membaca dibagi menjadi 5, yaitu ada proses psikologi, proses sensori, proses perseptual, proses perkembangan, dan proses perkembangan keterampilan. Nah, berikut penjelasan masing-masing prosesnya. Yang pertama, membaca sebagai proses psikologi. Sebagai proses psikologi, membaca itu perkembangannya akan dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya psikologi pembaca, seperti inteligensi, usia mental, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, bahasa, ras, kepribadian, sikap, pertumbuhan fisik, kemampuan persepsi, dan tingkat kemampuan membaca. Yang kedua, membaca sebagai proses sensori. Sebagai proses sensori, mengandung pengertian bahwa kegiatan membaca itu dimulai dengan melihat. Stimulus masuk lewat indera penglihatan mata. Setelah dilakukan pemaknaan atau pengucapan terhadap maknanya. Yang ketiga, membaca sebagai proses perseptual. Sebagai proses perseptual, mengandung pengertian bahwa dalam membaca merupakan proses mengasosiasikan makna dan interpretasi berdasarkan pengalaman tentang stimulus atau lambang, serta respons yang menghubungkan makna dengan stimulus atau lambang tersebut. Yang keempat, membaca sebagai proses perkembangan. Sebagai proses perkembangan, mengandung arti bahwa membaca itu pada dasarnya merupakan suatu proses perkembangan yang terjadi sepanjang hayat seseorang. Yang kelima, membaca sebagai proses perkembangan keterampilan. Sebagai perkembangan keterampilan mengandung arti membaca merupakan sebuah keterampilan berbahasa atau bisa disebut juga language skills yang sifatnya objektif, bertahap, bisa digeneralisasikan, merupakan perkembangan konsep, pengenalan, dan identifikasi, serta merupakan interpretasi mengenai informasi. Selanjutnya, kita akan membahas tahap-tahap dalam kegiatan membaca. 3 tahap kegiatan yang perlu dilakukan dalam membaca agar menjadi pembaca yang efisien, yaitu kegiatan pada tahap kegiatan pra-membaca atau bisa disebut dengan sebelum membaca. Selanjutnya ada kegiatan pada saat membaca, dan yang terakhir ada kegiatan pasca membaca atau bisa disebut juga setelah membaca. 1. Tahap kegiatan pra-membaca. Secara umum, tujuan melakukan kegiatan dalam tahap pra-membaca adalah untuk memotivasi siswa agar mereka tertarik pada teks. Menurut Ernawan,
tahun 1989, kegiatan pada tahap pramembaca dimaksudkan untuk a. mengaktifkan skemata pengetahuan siswa. Menurut Widdowson dalam karya 1988 menyatakan bahwa membaca adalah proses pengombinasian informasi tekstual dengan informasi yang dimiliki pembaca berkaitan dengan teks. B. Membaca dengan tujuan tertentu. Pembaca memiliki tujuan yang berbeda sewaktu membaca. Dengan kata lain, pertanyaan yang diajukan pada tahap pra-membaca menjadi tujuan mereka. Membaca yang diharapkan dapat memotivasi mereka menjawab pertanyaan setelah membaca teks. C. Memberikan motivasi dan mengembangkan rasa percaya diri. Dengan rangsangan awal berupa gambaran terkait dengan teks yang dibaca, atau mengemukakan fakta-fakta menarik dan aktual terkait dengan teks yang akan dibaca. Sebenarnya, seorang guru telah memberikan motivasi dan membangkitkan minat baca siswa terhadap teks. Selanjutnya, kita akan membahas tahap kedua, yaitu ada tahap kegiatan membaca. Tahap membaca merupakan tahap yang paling penting dalam proses pembelajaran membaca. A. Teknik membaca skimming dan scanning. Skimming merupakan kegiatan membaca yang lebih menyeluruh, yang memerlukan penglihatan menyeluruh pada teks dan memerlukan kompetensi yang khusus. Dan sebaliknya, scanning merupakan kegiatan yang terbatas karena hanya mencari informasi yang sesuai dengan tujuan. Selanjutnya ada B. Teknik membaca inferensi. Inferensi berarti menggunakan petunjuk-petunjuk sintaksis, logis, dan budaya untuk menemukan makna dari elemen yang tidak diketahui. Selanjutnya yang C. Memahami hubungan antar kalimat. Ketidakmampuan untuk menyimpulkan makna elemen yang tidak diketahui sering menimbulkan keputusasaan pada diri siswa ketika mereka menghadapi teks yang baru. Maka, siswa dapat dilatih untuk membagi teks menjadi bagian-bagian yang dapat dipahami, misalnya menjadi kalimat. Selanjutnya, D. Menyambung kalimat dan gagasan. Aspek lain yang penting dalam mempersiapkan siswa adalah memahami berbagai alat yang digunakan untuk menghasilkan
kohesi tekstual atau textual cohesion, dan memahami penggunaan kata acuan, bisa disebut juga reference, dan kata sambung. Selanjutnya, tahap ketiga, yaitu tahap kegiatan setelah membaca. Tahap setelah membaca meliputi kegiatan menjawab pertanyaan, pemahaman, dan mengerjakan tugas yang berkaitan dengan teks yang dibaca. A. Pertanyaan pemahaman literal atau disebut juga questions of literal comprehension. Pertanyaan pemahaman literal pada dasarnya menanyakan sesuatu yang tertera secara jelas dalam teks. Selanjutnya, B. Pertanyaan yang melibatkan reorganisasi dan reinterpretasi. Untuk menjawab pertanyaan jenis yang kedua ini, pembaca harus mengumpulkan sejumlah informasi literal dari berbagai teks, kemudian menyatakan atau menginterpretasikan kembali informasi tersebut. Selanjutnya, C. Pertanyaan inferensi. Untuk menjawab pertanyaan inferensi, siswa harus membaca secara tersirat. Pertanyaan jenis ini menanyakan sesuatu yang tidak secara eksplisit ada di dalam teks. Selanjutnya, D. Pertanyaan evaluasi. Pertanyaan evaluasi mengharuskan pembaca untuk menilai teks dalam artian apa yang sebenarnya ingin ditulis oleh pengarang dan bagaimana tujuan tersebut dicapai. Selanjutnya, E. Pertanyaan yang memerlukan respon personal. Pertanyaan yang memerlukan respon personal ini mengharuskan siswa mereaksi isi teks yang dibacanya. Tahap yang terakhir adalah F. Pertanyaan aplikasi. Pada dasarnya, pertanyaan kategori ini menanyakan apa yang bisa dilakukan pembaca setelah memahami teks. Alhamdulillah, materi membaca sebagai proses berpikir dan bernalar sudah selesai dipresentasikan. Maka dari itu, kita akan membahas simpulan. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah interaksi yang terjadi antara pembaca teks dan proses penafsiran. Membaca adalah proses pengombinasian informasi tekstual dengan informasi yang dimiliki pembaca berkaitan dengan teks. Proses membaca bukan sekedar proses menyarikan informasi dari teks, tetapi membaca adalah proses mengaktifkan
mengaktifkan seperangkat pengetahuan yang dimiliki pembaca untuk menggali atau memperluas informasi-informasi baru yang terdapat dalam teks. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika membaca dipandang sebagai sebuah dialog antara pembaca dengan teks. Alhamdulillah, presentasi sudah selesai dipresentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penulisan dalam video PPT. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyimak video PPT ini.